Qorun adalah seorang yang sangat miskin. Dia hidup dengan istri dan anak-anaknya. Untuk memberi makan anak-anaknya, Qorun kesulitan luar biasa. Sehingga kelaparan adalah hal yang sering mereka rasakan. Ayah, aku lapar, Ayah. Iya, sabar ya nak, sabar. Insya Allah kita akan dapat makanan. Sekarang minumlah dulu. Hah? Sayang, nanti ayah akan bawakan makanan untukmu ya. Sayang. Begitulah keseharian keluarga Qorun. Namun demikian, Qorun sangat taat beribadah. Dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai suatu ketika, datanglah Nabi Musa berkunjung ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, engkau saudaraku, Nabiullah Musa. Ada apa gerangan engkau kemari, wahai Nabi Allah Musa? Aku hanya sekedar berkunjung. Bagaimana kabarmu, wahai saudaraku Qorun? Sebagaimana yang mungkin kau tahu, kami hidup dalam kekurangan yang amat sangat. Seringkali kami tidak memiliki makanan hingga berhari-hari. Pakaian kami hanya yang menempel di badan. Uang pun tak kami miliki sepeser pun. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Begitulah Qorun berkeluh kesah kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya Allah, bebaskanlah saudaraku Qorun dari kesulitan. Angkatlah derajatnya dengan rahmat-Mu, ya Arhamar Rahimin. Nabi Musa pun mengajarkan Qorun keahlian mengolah emas. Sejak saat itu, Qorun pun menekuni apa yang diajarkan Nabi Musa kepadanya. Maka perlahan-lahan usahanya membuahkan hasil. Wahai Qorun, indah sekali cincin ini. Berapa harganya? Untuk nyonya tidak perlu mahal-mahal. 4 keping emas saja. Baiklah, ini? Demikianlah keberuntungan demi keberuntungan menghampiri Qorun. Qorun pun kini mengalami perubahan yang luar biasa. Qorun sangat kaya raya. Hartanya melimpah ruah. Harta Qorun disimpan dalam gudang-gudang yang sangat banyak. Namun sayang, semua keberhasilan itu justru menjauhkannya dari beribadah kepada Allah. Hidupnya selalu berfoya-foya. Apa yang Allah larang untuk dilakukan, dilanggarnya. Bahkan terhadap mereka yang muslim, Qorun berlaku amat kejam. Maaf Tuan Qorun, kami belum mampu membayar. Berilah kami waktu lagi Tuan. Apa? Minta waktu lagi? Tidak bisa. Jika tidak membayar hari ini juga, rumah ini aku sita. Kasihanilah kami Tuan. Kami akan tinggal di mana? Itu bukan urusanku. Dan ingat, rumah ini hanya untuk membayar bunganya saja. Hah? Kau harus melunasinya minggu depan. Jika tidak, kau akan menjadi budakku. Sita rumah ini. Tuan Qorun, maafkanlah kami Tuan. Jangan sita rumah kami. Begitulah kekejaman Qorun. Dengan cara itulah dia memperbanyak dan menumpuk hartanya. Akulah Qorun, manusia terkaya di muka bumi ini. Aku bisa dapatkan semua yang kuinginkan. Buruknya akhlak Qorun tidak berhenti sampai di situ saja. Hingga suatu ketika... Maaf Tuan Qorun, ada tamu yang ingin bertemu dengan Tuan. Siapa dia? Berani-beraninya mengganggu istirahatku.
Katakan pada mereka, aku sibuk. Tapi Tuan, mereka adalah... Assalamualaikum, Korun. Waalaikumsalam. Engkau rupanya Hanan, mendekatlah. Terima kasih, Korun. Ada apa gerangan kemari? Sudah lama kita tidak berjumpa. Begini, Korun. Kami diutus oleh Nabiullah Musa alaihi salam untuk mendatangi mereka yang kaya seperti engkau. Ada apa? Sebagaimana engkau ketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan bagi mereka yang mampu agar menzakatkan sebagian hartanya untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Maksudmu? Kami hendak mengambil zakat darimu. Kalian tidak tahu, kalau membantu, aku sudah sering membantu orang-orang miskin yang mengemis kepadaku. Tapi engkau membantu mereka dengan menentukan bunga yang sangat tinggi. Tapi mereka tidak keberatan, lalu apa mau kalian? Kami ingin engkau menyisihkan sebagian hartamu sebagai zakat untuk kami bawa dan kami serahkan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Aku mengumpulkan harta ini dengan susah payah karena usaha dan kehebatanku. Wahai Korun, tidaklah kau ingat bahwa engkau bisa begini karena diawali oleh doa Nabi Musa alaihissalam. Doa Musa? Jangan sembarangan kalian bicara. Wahai Korun, takutlah kepada Allah. Jangan terlalu bangga dengan apa yang kamu miliki sekarang. Dengar ya, tidak ada sekeping uang pun untuk kalian. Korun, sekali lagi aku ingatkan, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarkanlah zakatmu. Kalian pikir aku takut dengan gertakan itu? Memangnya kalian pikir kalian siapa? Hah? Enak saja. Setelah kejadian itu, Korun semakin menjadi-jadi. Setiap sore, dia berkeliling ke tengah-tengah masyarakat yang mayoritas hidup dalam kesusahan. Coba lihat itu. Lihat, Korun. Itu Korun mewah sekali. Pasti dia punya banyak harta. Kau tahu, dia tidak disangka begitu cepatnya dia menjadi kaya. Iya benar. Hartanya pasti Andai saja kita banyak. seberuntung dia. Padahal Di tengah-tengah aktivitas Hebat Korun dia. memamerkan kekayaannya, datanglah Nabi Musa menghampiri. Assalamualaikum, Korun. Musa? Waalaikumsalam. Ada apa, wahai saudaraku Musa? Wahai Korun, taatlah kepada Allah. Hentikanlah kesombongan dan kesewenang-wenangan. Tunaikanlah zakat. Wahai Musa, untuk ini sajakah engkau menghentikan aku? Aku menasehatimu selaku saudaramu. Dan karena aku adalah utusan Allah. Tidak, Musa. Tidak semudah itu. Aku telah bersusah payah mendapatkan ini semua. Janganlah kamu sombong, wahai Korun. Tidaklah ini semua terjadi atas izin Allah. Ingatlah masa lalumu. Bukankah dulu engkau hidup dalam kesusahan sampai kemudian Allah merubah nasibmu? Jangan bicarakan masa laluku, hei Musa. Dan hal ini tidak ada urusannya dengan Allah. Masya Allah. Ya ampun. Sudah kelewat batas, Korun. Berani sekali dia berkata seperti itu. Masya Allah. Dulu utusanmu datang kepadaku. Dan sekarang engkau meminta hal yang sama. Aku tidak mau. Korun. Dan ingat, jangan ceramahi aku lagi. Aku jadi curiga. Lama-lama engkau akan meminta seluruh hartaku. Masya Allah. Berani sekali dia. Wahai Bani Israel, Tidak mungkin berbuat seperti itu. hentikanlah atas nama Tuhan. Nabi Musa hendak merampas hartaku. Harta yang telah kukumpulkan dengan jerih payahku sendiri. Lama-lama, dia akan mengambil semuanya. Hartaku dan harta kalian semua. Hati-hati kalau bicara, Korun. Sudah kelewat batas. Wahai Nabi Allah, Berani sekali berdoalah dia. kepada Allah Nabi Musa agar tidak memberikan mungkin berbuat keputusannya seperti kepada itu. Korun. Ayo, kita pergi. Jangan hiraukan mereka. Tidak berapa lama kemudian, awan gelap menaungi pemukiman Bani Israil. Tak terkecuali rumah Korun yang megah. Loh, kenapa ini? Tuan, gempa Tuan. Ayo Tuan, kita segera keluar. Gempa, bagaimana dengan hartaku? Sebentar, aku lihat hartaku. Cepat pelayan, selamatkan hartaku. Tidak sempat lagi Tuan. Korun berlari untuk menyelamatkan harta
tanpamu. Hartaku! Tolong hartaku! Ah, hartaku! Jangan hartaku! Hartaku! Tolong! Ah, tolong hartaku! Tolong! Tolong! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar lagi Al-Quran Hadis bab 3, menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sikap dermawan dan menghindari kikir. Alhamdulillah, minggu lalu kita sudah belajar isi kandungan surat Al-Lail ayat 1-7. Sekarang kita akan belajar isi kandungan surat Al-Lail ayat 8-11, yakni tentang ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang kikir atau bakhil. Ingat apa tidak? Bakhil itu apa pengertiannya? Bakhil dalam bahasa Arab disebut as-suha. Seseorang yang terkena penyakit bakhil akan menjauh dari perbuatan baik, entah perbuatan baik yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sesama manusia. Sebaliknya, ia akan selalu mendekati perbuatan jelek dan menyibukkan diri dengannya. Sekarang, sebelum belajar lebih lanjut, kita baca surat Al-Lail ayat 8-11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man bakhila wastaghna. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, wa kadzdzaba bil husna, serta mendustakan pahala terbaik, fasanuyassiruhu lil usra, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Shadaqallahul adzim. Nah, sekarang setelah kita membaca surat Al-Lail dan artinya, mari kita pelajari isi kandungan surat Al-Lail ayat 8-11. Arti dari ayat 8 berbunyi, dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup. Di sini maksudnya adalah yakni kikir terhadap hartanya dan tidak membutuhkan Robnya atau Tuhannya, yakni ia merasa dirinya cukup bukan berarti ia bersyukur dengan apa yang ia miliki, tetapi ia tidak memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ia tidak mau bertakwa kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu terjemahan surat Al-Lail ayat 9 tadi berbunyi, serta mendustakan pahala terbaik, yakni maksudnya adalah mendustakan pahala, mengingkari atau tidak mempercayai bahwa Allah menjanjikan surga kepada orang-orang yang dermawan, bukan untuk orang yang baik. Jadi dia tidak percaya bahwa Allah telah menjanjikan hadiah surga kepada orang-orang yang baik. Terjemahan ayat 10 berbunyi, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar, yakni jalan keburukan. Kalau orang itu merasa dirinya cukup atau tidak bersyukur, ia oleh Allah akan diberikan jalan yang buruk atau jalan yang sulit. Terjemahan ayat 11 berbunyi, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Maksudnya adalah yakni jika telah binasa di alam neraka. Orang-orang yang bakhil atau merasa dirinya cukup akan diberikan kesusahan, dan harta yang dimiliki selama hidup di dunia tidak manfaat setelah ia meninggal. Nah, seperti di kisah Qarun tadi, pada saat hidup di dunia dan ia bergelimang harta, ia tidak mau memberikan sedikit hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi oleh Allah di dunia ia diberi azab berupa
lupa ditenggelamkan semua hartanya ke dalam tanah, dan ia juga tenggelam bersama harta-harta yang ia miliki selama ia hidup di dunia. Naudzubillah. Alhamdulillah kalian sudah menyimak video ini dengan baik. Dan sekarang jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.